Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwatal iman akramani wa akramakum Allah. Insyaallah kita lanjutkan kembali di dalam membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga penjelasan serta faidah-faidahnya, yang mana kita masih dalam pembahasan hadis yang ke-18, yaitu hadis an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan juga dari Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik tersebut akan dapat menghapuskan perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqil hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini adalah riwayat Tirmidzi. Beliau mengatakan hadisnya adalah hasan. Beberapa faidah sudah kita sampaikan, dan juga perkataan para salaf yang disebutkan di dalam kitab ini sudah kita baca. Adapun sebagiannya masih kita lanjutkan saat ini insyaallah taala, di mana disebutkan qala Malik ibn Dinar rahimahullah. Malik ibn Dinar rahimahullah mengatakan, al-buka'u 'ala al-khati'ati yahuttul khataya kama yahuttur rihu al-waraqal yabisa. Ini adalah bagian dari perkataan para salaf tentang amalan yang dapat menghapuskan, amalan yang baik dapat menghapuskan kesalahan. Di antaranya adalah beliau mengatakan, menangisi kesalahan, artinya dia, kalau seseorang menangis dari berbuat salah, menunjukkan dia menyesal, menunjukkan dia itu bertaubat darinya. Maka menangis dari kesalahan yang dia lakukan akan dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan yang lain. Kama yahuttur rihul waraqa al-yabisa. Sebagaimana angin dapat menggugurkan daun-daun yang kering. Ini menunjukkan betapa bahwasanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang itu, di samping dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia juga dapat menjadikan amal baik tersebut sebagai penghapus kesalahan-kesalahan.
mukaffirat lidzunubihi, sebagai penebus atau penghapus dari kesalahan yang dia lakukan. Kemudian qala Salman radhiyallahu anhu, Salman radhiyallahu anhu mengatakan, hafidhu ala salawatil khamsi fa innahunna kafaratun lihadhihi al-jirahi ma lam tusib al-maqtalah. Beliau mengatakan, jagalah salat 5 waktu. Tentunya menjaga di sini senantiasa seseorang itu memperhatikan salat 5 waktunya, mengerjakannya di awal waktunya, tepat pada waktunya, mendatangkan rukun-rukunnya serta wajib-wajib yang diwajibkan di dalam salat. Kemudian mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, ikhlas di dalam melakukannya. Maka perbuatan tersebut, artinya menjaga 5 waktu tersebut, akan merupakan kafarat, menjadi penebus dosa, penghapus dosa, lihadil jirah, dari luka-luka ini. Maksudnya dari kesalahan-kesalahan. Malam tusib al-maqtalah, selama belum datang kematian. Kemudian qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma li rajulin. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada seseorang, atakhafu an-nara an tadkhulaha wa tuhibbul jannata wa an tadkhulaha. Dia bertanya kepada laki-laki tersebut, apakah engkau takut kepada api neraka? Engkau akan memasukinya dan menyukai atau mencintai surga dan ingin memasukinya? Maka laki-laki tersebut menjawab, qala na'am, iya. Maka kemudian beliau mengatakan, qala burra ummaka, kalau begitu berbaiklah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada ibumu. Fa wallahi, ya, lain alanta lahal kalam, jika engkau melembutkan perkataanmu kepadanya, wa at'amtaha ta'am, lalu engkau memberikan makanan kepadanya, menyuapinya, la tadkhulanna jannata ma ijtanabatil kaba'ir, sungguh engkau akan masuk surga selama engkau meninggalkan dosa-dosa besar. Ini adalah merupakan amalan baik yang dapat menghapuskan dosa-dosa selama dia tidak melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Berbuat baik kepada ibu adalah merupakan perkara yang wajib bagi seorang anak. Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan, ya, agar engkau tidaklah menyembah kecuali kepadanya, ya, agar engkau tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan juga mewajibkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan tentunya di samping mendapatkan pahala yang besar dari berbuat baik kepada ibu, maka sungguh bahwasanya di sana keutamaan-keutamaan yang lain sangatlah banyak. Di antaranya dapat menghapuskan kesalahan. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar ini akan dapat menghapuskan kesalahannya dan menjadikan dia masuk surga.
Kemudian yang berikutnya, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, illal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alaih. Sesungguhnya orang yang mukmin, orang yang betul-betul mukmin, melihat dosa-dosa yang ada pada dirinya itu seolah-olah dia itu berada di bawah gunung dan takut gunung tersebut akan menjatuhinya. Khawatir kalau gunung tersebut akan menjatuhinya, ya, akan tertimpa oleh gunung tersebut. Jadi seolah-olah dia menganggap dosa-dosa yang dia miliki itu seperti gunung, yang gunung itu siap melimpahnya. Bayangkan saja kalau gunung berada di dekat kita, gunung tersebut akan meledak. Bagaimana kita akan, ya, hampir-hampir tidak ada manusia kecuali akan lari darinya, menyelamatkan diri. Bahkan apapun yang terjadi maka dia akan berusaha melarikan diri bagaimanapun, ya, bisa atau tidak selamat darinya, tetap dia akan melarikan diri. Begitulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menggambarkan, ya, bahwasanya seorang yang beriman itu menilai dosa-dosa yang dia miliki ibarat ketika dia berada di bawah gunung, yang mana gunung tersebut seolah-olah akan menjatuhinya. Sehingga dia akan berusaha sekuat tenaga, ya, lari dari tempat tersebut, menyelamatkan diri. Begitulah seorang yang beriman. Dia akan berusaha bagaimana dosa-dosanya tersebut tidak menjadikan dia binasa. Sehingga tentunya dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, ya, wa innal fajira, sesungguhnya orang yang fajir, orang yang bermaksiat, orang yang banyak maksiatnya, yara dhunubahu, bahwasanya dia melihat dosa-dosanya itu seperti apa? Kadhubabin tara ala anfihi, seperti seekor lalat yang berterbangan di hidungnya, nempel di hidungnya. Faqala bihi hakadha, lalu beliau mengatakan dia akan melakukan seperti ini, hanya seolah-olah dia mengganggu saja, kemudian dia tepis begini. Itu orang yang fajir, sehingga meremehkan perbuatan dosa karena menganggap dosanya tersebut ya seperti apa? Dia diibaratkan seperti ringannya seekor lalat yang menghingap di hidungnya, yang dia hanya tepis begitu saja. Ya, menganggap dosanya itu adalah dosa yang kecil, tidak membahayakan baginya, dan seterusnya. Inilah perbedaan sikap orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang fajir. Kemudian yang berikutnya, qala Al-Hasan rahimahullah. Al-Hasan rahimahullah mengatakan, adraktu aqwaman, ya, adraktu aqwaman law anfaqa ahaduhum bil al-ardi ma amila li idhami dhanbi fi nafsihi. Saya mendapati ada suatu kaum, ada beberapa kaum, kalaulah salah seorang di antara mereka menginfakkan sepenuh bumi, ya, dia menginfakkan seluruh hartanya sepenuh bumi, maka dia masih belum merasa aman dari besarnya dosa di dalam dirinya. Ya, dia menganggap dosa begitu besar, walaupun mungkin dosa yang dilakukan adalah dosa kecil, akan tapi dia menilai bahwasanya dosa itu sangatlah besar bahayanya bagi dirinya, sehingga kalaupun dia telah menginfakkan
mensedekahkan hartanya sepenuh bumi, itu dia belum merasa aman. Belum merasa aman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dosanya akan menyebabkan dia binasa. Begitulah seharusnya seorang yang beriman. Seharusnya orang yang orang yang mukmin menilai dosa yang dia lakukan. Walaupun dosa itu adalah berupa dosa-dosa kecil. Terlebih lagi jika itu dosa besar, maka sungguh bahwa hendaknya bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tersebut. Kemudian qala Ibnu Aun rahimahullah, Ibnu Aun rahimahullah mengatakan, la tasik bi kasratil amal fa innaka la tadri ayuqbalu minka am la. Jangan engkau percaya diri, ya. Jangan engkau percaya diri dengan banyaknya amal perbuatan, dengan banyaknya amal saleh yang engkau lakukan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu apakah amalan tersebut diterima atau tidak. Ini yang banyak amal. Lalu bagaimana kita yang tidak banyak amal saleh, yang sedikit amal salehnya dibandingkan waktu kita gunakan untuk perbuatan yang sia-sia, waktu lebih banyak kita gunakan untuk perkara-perkara yang tidak manfaat. Terlebih lagi bisa jadi waktu kita untuk kita gunakan perkara-perkara yang merupakan pelanggaran, menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ini yang banyak amal saja beliau mengatakan, jangan engkau percaya diri dengan banyaknya amal saleh yang kau lakukan, karena sungguhnya tidak tahu apakah amalan tersebut diterima atau tidak. Wala ta'mal dzunubaka, jangan engkau merasa aman terhadap dosa-dosamu. Fa innaka la tadri akufirat anka am la. Jangan engkau merasa aman terhadap dosa-dosa yang kau lakukan. Sesungguhnya engkau tidak tahu apakah dosa-dosa tersebut dihapus atau tidak. Apakah dosa-dosa tersebut Allah hapus atau tidak. Illa amalaka maghibun anka kullihi. Ya, illa amalaka maghibun anka kullahu. Sesungguhnya amalanmu itu adalah merupakan perkara yang gaib dari dirimu semuanya. Apakah diterima oleh Allah atau tidak? Tidak ada di antara kita yang tahu. Salat kita yang kita lakukan, puasa kita yang kita lakukan, ya, sedekah kita barangkali yang kita sedekahkan, duduk kita dalam majelis ilmu, hafalan Al-Quran yang kita hafal, ataupun yang lainnya berupa amal-amal saleh, maka sungguh bahwasanya itu semua tidaklah kita bisa memastikan diterima oleh Allah ataukah tidak. Kita hanya bisa berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita. Bahkan Nabi Ibrahim saja dan juga anaknya Nabi Ismail, ini dua nabi yang besar, di mana mereka berdua setelah melakukan amal saleh berupa membangun Ka'bah. Ya, ketika pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada keduanya untuk membangun Ka'bah, lalu setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalannya diterima, agar amalan mereka diterima. Ya, mereka berdua mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, maksudnya terima amalan perbuatan kami, yaitu bangun Ka'bah. Ini menunjukkan mereka berdua juga tidak bisa memastikan apakah usaha mereka membangun Ka'bah tersebut diterima oleh Allah atau tidak. Ini Nabi
bagaimana kita? Bagaimana kita yang bukan siapa-siapa? Kita tidak tahu apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Oleh karena itu, sungguh bahwasanya nasihat beliau rahimahullah menjadikan kita senantiasa memperbanyak amal saleh walaupun kita tidak tahu apakah amal tersebut diterima oleh Allah atau tidak. Karena kewajiban kita adalah melaksanakan amal saleh. Adapun masalah diterima atau tidak adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tentunya kita hendaknya banyak berharap dan berdoa kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dosa-dosa kita. Jangan sampai kita merasa aman dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Apakah dosa kita akan diampuni oleh Allah atau tidak? Kita juga tidak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah mengikuti amalan saleh, amalan buruk dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga mudah-mudahan dengan itu Allah akan menghapuskan amalan-amalan buruk yang kita lakukan. Kemudian kita bertaubat, berbanyak istighfar kepada Allah. Yang mudah-mudahan dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan disinilah kemudian adanya dua sisi ibadah hati, yaitu roja dan khauf. Adanya penuh harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak diampuni, sehingga kita akan binasa di dunia dan juga di akhirat. Kemudian selanjutnya faidah. Qala Ibnu Rajab rahimahullah. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, wa katsiran ma yaglibu ala man ya'tali bil qiyami bi huquqillahi wal ikaf ala mahabbatihi wa khasyatihi wa ta'atihi ihbalu huquqil ibadi bil kulliyati aw at-taksir fiha. Beliau mengatakan bahwasanya, Ibnu Rajab rahimahullah, kebanyakan orang yang mereka itu menguatkan atau memenangkan dalam perhatiannya, melebihkan dalam perhatiannya untuk menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu meliputi dirinya senantiasa mencintai Allah, takut kepada Allah, taat kepadanya, maka dia akan meremehkan hak-hak hambanya, baik itu secara keseluruhan atau tidak maksimal di dalamnya. Wal jam'u bainal qiyami bi huquqillahi wa huquqi ibadi azizul jiddan la yaqwa alaihi illa al-qubal min al-anbiya'i was-siddiqin. Adapun menggabungkan kedua-duanya, menggabungkan kepada kedua-duanya, yaitu menegakkan hak-hak Allah, kemudian juga menegakkan hak-hak para hamba sesama manusia, itu adalah merupakan sangat sulit sekali. Yang tidak bisa atau tidak kuat melakukannya kecuali orang-orang yang sempurna dari kalangan para nabi dan juga orang-orang yang siddiqin. Artinya, kalaupun kita tidak bisa menggabungkan kedua-duanya, maka tentunya yang kita dahulukan adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita jika mampu menggabungkan kedua-duanya, maka hak Allah kita lakukan dan juga hak-hak sama manusia kita lakukan. Demikian. Kemudian qala Ishaq ibn Rahawai rahimahullah mengatakan, al-husnul khuluqi. Ishaq ibn Rahawai rahimahullah mengatakan tentang akhlak yang baik, wa bastul wajhi
wa alla taghdab. Akhlak yang baik itu adalah di antaranya engkau berwajah ceria, berwajah yang berseri-seri ketika bertemu orang, lalu engkau tidaklah marah atau tidak murka kepada orang lain. Ini di antara penjelasan yang disebutkan di dalam aqwalus salaf yang terkait dengan masalah yang ada hubungannya dengan hadis-hadis yang ada hubungannya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita baca tadi, yaitu ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Demikian. Untuk selanjutnya, barangkali ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan pada hadis yang ke-19. Kami persilakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan hadis yang ke-19. Ini adalah merupakan hadis yang terkandung di dalamnya ada beberapa nasihat dari Rasulullah SAW yang sangat bermanfaat bagi kita sebagai umatnya dan orang-orang yang berusaha untuk mengikutinya atau meneladaninya, yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qultu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع القرب وأن مع العسر يسرا. Ini adalah hadis yang sedikit panjang dan banyak nasihat yang disebutkan di dalamnya sampai kepada 11 nasihat, atau 11 atau 12 kalimat yang ada disebutkan di dalamnya, yang mana Rasulullah SAW mengatakan tadi, ya gulam inni u'allimuka kalimatin, wahai pemuda, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat.
ya, beberapa kalimat. Disebutkan di dalamnya ada sekitar 12 poin dalam kedua hadis ini, atau hadis yang lafadznya berbeda. Baiklah, kita sebelum menjelaskan satu persatu hadis ini, kita baca bersama. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifka fi shiddati wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna nasra ma'al sabri wa anna al-faraja ma'al qarabi wa anna ma'al usri yusra. Nah, ini adalah hadis yang merupakan hadis sangat panjang, luas cakupannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, disebutkan di sini perawi adalah yaitu As-Sahabiyul Jalil. Dia itu adalah sahabat yang mulia, namanya Abdullah, bapaknya Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abdul Muttalib, ya, Ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas dengan Abu Talib, Hamzah, kemudian bapak Nabi SAW Abdullah, itu bersaudara, kakak beradik. Ya, Abu Talib, kemudian Abdullah, bapaknya Nabi SAW, kemudian Al-Abbas ini, kemudian Hamzah ibn Abi Talib, ibn Abdul Muttalib. Ya, ini adalah bersaudara. Mereka semua paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga Abu Lahab. Abu Lahab juga termasuk paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja di antara mereka ada yang beriman
kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang tidak beriman dan bahkan memusuhi, memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Lahab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surat khusus tentang keburukan Abu Lahab, baik di dunia ataupun di akhirat, di mana dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Kemudian Abu Talib. Abu Talib adalah seorang paman yang sangat luar biasa di dalam mendukung dakwah Nabi SAW, melindunginya. Hanya saja beliau tidak beriman. Sampai meninggal dunia tidak beriman. Walaupun demikian, tapi beliau yang memberikan pertolongan kepada Rasulullah, melindungi Rasulullah SAW dari rintangan dan tantangan dakwah ketika di awal-awal, melindungi beliau dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, ketika akan membunuhnya, bahkan ketika akan mengambilnya untuk dihukumi. Maka Abu Talib adalah orang yang pertama kali membelanya dan mempertahankannya, tidak memberikan kepada orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuhnya. Sampai-sampai kemudian ketika dibaikot, maka beliaulah orang yang pertama kali dalam membantu Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya, serta seluruh keluarga Nabi SAW yang Muslim atau yang tidak Muslim. Mereka, kalau yang tidak Muslim, menjaga Nabi SAW, ikut bersama Nabi SAW di boykot. Tidak lain, ini adalah dalam rangka membela sesama satu kabilah, sesama satu darah, kabilah Hashimi, sehingga mereka diboykot tidak sebulan 2 bulan, sampai 3 tahun, lamanya. Sehingga kemudian setelah itu Abu Talib meninggal dunia, dan juga istrinya yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha, sehingga tahun itu dikenal dengan Amul Huzni. Begitulah pembelaan paman Nabi SAW, yaitu Abu Talib. Hanya saja beliau meninggal dunia sebagaimana riwayat-riwayat yang ada, tidak dalam keadaan beriman kepada Rasulullah SAW. Adapun pamannya yang lain seperti Al-Abbas, Hamzah ibn Abdul Muttalib, maka keduanya masuk Islam dan membela dakwah Nabi SAW. Nah, salah satu anak dari Al-Abbas adalah Abdullah ibn Abbas, yang mana kunyahnya juga Abul Abbas. Bapaknya namanya Al-Abbas, dia memiliki anak namanya juga Al-Abbas, yaitu Abul Abbas, yang mana namanya adalah Abdullah, Abdullah dari bangsa Quraisy. Karena bangsa Quraisy itu memiliki banyak kabilah, termasuk kabilah Bani Hashim. Di sana ada Bani Manaf, ada Bani Makhzum, dan seterusnya. Nah, semuanya berasal dari keturunan bangsa Quraisy. Yang Quraisy ini adalah berasal dari keturunan Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ibnu Abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah merupakan anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana min sighari sahabah. Beliau adalah merupakan sahabat yang masih kecil, masih kecil, karena bahwasanya beliau dilahirkan 3 tahun sebelum Hijriah, sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Maka beliau termasuk sahabat kecil di antara sahabat-sahabat yang lain karena umurnya yang masih kecil. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya
da'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yufaqihuhu Allahu fid din wa yu'allimuhu at-ta'wil, yakni at-tafsir. Ya, di mana Rasulullah SAW berdoakan Ibnu Abbas agar Allah fahamkan dia kepada agamanya dan Allah ajari dia tafsir Al-Quran dengan doanya Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Maka ini adalah merupakan doa yang sangat penting untuk kita contoh bagi kita yang memiliki anak, ya, atau untuk doa kita sendiri dengan doa yang seperti itu. Fastajaballahu da'wata rasulih, maka kemudian Allah mengijabahi doa Rasulnya. Fakana ya habru hadhil ummah, beliau adalah merupakan ya ulama-nya umat ini. Sehingga dikatakan di sini habru adalah diibaratkan titanya ulama ini, titanya umat ini. Mereka menunjukkan sangat luas keilmuannya. Wa faqihuha wa imamuha fit tafsir, dan juga ahli fikihnya, termasuk imam di dalam tafsir. Wa kana umruhu indama tuwfiya Nabi SAW 13 sana, di mana beliau meninggal dunia, ya, di mana umurnya ketika Nabi SAW meninggal dunia itu masih 13 tahun. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya beliau sahabat kecil Nabi dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, akan tapi begitu gigihnya di dalam belajar sehingga beliau termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian beliau meninggal dunia, tuwfiya radhiyallahu anhu sanata, ya, beliau meninggal dunia tahun 68 Hijriyah, 68 Hijriyah. Ya, beliau berarti berumur 71 tahun. Ya, 71 tahun. Kenapa? Tadi sebelum hijrah 3 tahun sebelum hijrah baru lahir. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau baru berumur 13 tahun. Sedangkan Rasulullah berada di Madinah adalah kurang lebih 10 tahun. Ya, Abdullah ibn Abbas, di mana beliau adalah merupakan salah satu sahabat yang sangat cerdas, yang sangat semangat di dalam belajar ilmu syar'i, belajar Al-Quran, belajar hadis-hadis Nabi SAW. Hatta illahu su'ila bima adraktal ilm, sampai-sampai ketika beliau ditanya, bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu? Maka beliau mengatakan, qala bilisanin sa'ul wa qalbin aqul wa badanil ghairu manul, yaitu dengan lisan yang banyak bertanya, yang banyak bertanya. Oleh karena itu dikisahkan di mana Abdullah bin Abbas ketika itu setelah meninggalnya Rasulullah SAW masih kecil, umur 13 tahun, ya, baru lulus SD kalau umuran kita, ya kan? Baru menginjak umur SMP kalau seumuran dengan kita. Tapi begitu semangatnya dalam thalabul ilmi, sehingga dia mengajak orang Ansar, karena di Madinah ada Muhajirin, ada Ansar, untuk bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi SAW yang mana mumpung mereka masih ada, bertanya tentang hadis Nabi, tentang wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan. Ya. Maka orang Ansar ini mengatakan, siapa kita wahai Ibnu Abbas? Orang-orang kalau mau bertanya, para sahabat-sahabat masih banyak, mereka akan bertanya kepada sahabat-sahabat, tidak bertanya kepada kita. Jadi orang Ansar ini menunjukkan apa? Dia meremehkan dirinya.
Akan tetapi Ibnu Abbas tidak demikian. Maka dia tinggalkan orang tersebut, lalu dia mulai bertanya kepada para sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Bertanya tentang Al-Quran, bertanya tentang hadis-hadis Nabi SAW. Sampai-sampai kemudian dia mengetahui ada seorang sahabat yang memiliki hadis yang tidak dimiliki oleh orang lain. Lalu ketika datang ke rumahnya, masih ke dalam keadaan istirahat di siang hari. Maka kemudian dia menggelar isadahnya atau menggelar sorbanya untuk tidur di depan pintu menunggu orang tersebut keluar. Ya. Akhirnya begitu sahabat tadi keluar, maka dia pun berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, Ibnu Ammi Rasulullah SAW, anak paman Rasulullah SAW, mengapa engkau tidak mengutus kepadaku seorang sehingga saya datang kepadamu memenuhi keperluanmu? Begitu. Ini penghormatan sahabat-sahabat Nabi kepada ahlu baitil Nabi, karena dia termasuk keluarga Nabi, sehingga para sahabat-sahabat sangat memuliakan keluarga Nabi SAW. Akan tetapi apa jawaban Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kemudian berkata kepadanya, sungguh bahwasanya saya adalah orang yang perlu kepadamu. Saya mendengar bahwasanya kau memiliki hadis ini dan itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka kabarkan kepadaku. Maka kemudian dia menyampaikan hadis tersebut kepadanya. Ini menunjukkan semangatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam talabul ilmi. Banyak bertanya tentunya pertanyaan yang bermanfaat. Ya. Pertanyaan yang membawa manfaat baginya. Di sinilah pentingnya kita apa? Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka dengan banyak bertanya. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala menyebutkan di dalam Khulasatu Ta'dhibil Ilmi, salah satu kaidah di dalam seseorang itu memuliakan ilmu sehingga dia bisa mendapatkan ilmu adalah pertama menghafal matan-matan yang ringkas. Itu beliau mengibaratkan itu seperti menanam pohon. Menghafal itu diibaratkan seperti menanam pohon, ya, atau menanam biji supaya tumbuh. Kemudian apa? Yang kedua mudzakarah, mengulang. Ilmu kalau tidak dihafal, tidak diulang, ya akan hilang. Ya paling ingat saya pernah mendapatkan itu. Tapi tidak akan ada merasuk ke dalam dirinya secara sempurna kalau tidak dihafal. Kemudian yang kedua di mudzakarah. Mudzakarah itu caranya adalah dengan berdua. Itu mudzakarah, saling mengingatkan. Kita membaca, dia mau mendengarkan, sebaliknya begitu. Itu namanya mudzakarah. Lalu ketiga, dengan bertanya kepada gurunya, bertanya kepada orang yang mengerti tentang hal tersebut. Nah ini beliau mengibaratkan yang kedua, ya. Kalau tadi mengibaratkan apa? Menanam pohon. Kalau mudzakarah itu menjaganya. Kemudian kalau bertanya itu menyiraminya supaya dia tumbuh. Ya, itu lebih supaya dia berkembang. Sehingga sangat penting sekali dengan bertanya. Apa yang kita tidak pahami, tanyakan. Maka dengan itu akan menjadi kuat pertanyaan ingatan kita terhadap sesuatu yang kita tanyakan. Kemudian yang kedua, wa qalbil akun.
Qalb, hati yang mampu mencerna. Artinya hati itu tempatnya ilmu. Supaya hati ini bisa masuk ke dalamnya ilmu, maka bersihkan dulu. Sehingga setelah bersih dia akan mampu apa? Mencerna ilmu itu sendiri masuk ke dalam dirinya. Maka bersihkan hati ini dari kotoran-kotoran yang dapat mengotorinya. Kotoran berupa syubhat, berupa syahwat, ya, itu kotoran hati. Dan juga penyakit-penyakit hati yang lainnya seperti sombong, ya, kemudian iri, dengki, hasad, benci kepada seorang, benci kepada ilmu itu, maka itu bagian dari sebab hati itu kotor, sehingga ilmu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hatinya. Qalbul akun, yang kemudian dia bisa menjaganya di dalamnya. Ya, kemudian yang apa? Berikutnya wabalalil ghairi malul, dengan fisik yang tidak mudah bosan, tidak cepat lelah, tidak cepat malas. Nah, maka seperti itu dia akan bisa mendapatkan ilmu. Kalau sedikit saja duduk sejam, setengah jam, sudah merasa lelah, capek, ya, maka ini tidak akan bisa mendapatkannya. Sehingga para ulama bagaimana mereka belajar? Sangat panjang waktunya. Ada di antara mereka diriwayatkan ketika kecil masih umur sepanjang malam dia belajar. Ada yang baca Sahih Bukhari di hadapan gurunya 3 majelis selesai. 3 majelis. Majelis pertama dari setelah maghrib sampai waktu fajar, semalam suntuk. Majelis kedua juga sama, dari malam setelah maghrib sampai fajar. Majelis ketiga dimulai waktu-waktu seperti ini, waktu duha sampai maghrib. Maghrib disambung lagi sampai fajar. Itu bagaimana para ulama dulu, begitu kuatnya mereka belajar. Ya, begitu kuatnya mereka belajar. Sehingga betul-betul mereka mendapatkan ilmu. Ya, mendapatkan ilmu. Maka sungguh nasihat beliau sangatlah mendalam untuk bisa kita amalkan. Ya, supaya kita bisa mendapatkan ilmu bilisanin sa'ul, dengan banyak bertanya, tentunya pertanyaan yang bermanfaat. Kemudian tujuannya untuk mencari kebenaran, bukan menguji ngetes gurunya atau ngetes yang ditanya, bukan. Tapi benar-benar tujuannya untuk apa? Minta bimbingan supaya dia diarahkan kepada kebenaran. Dan juga ketika bertanya itu hendaknya memiliki 3 adab. Pertama, mustarsyidan, supaya dia dibimbing ke arah yang benar. Barangkali ada permasalahan ikhtilaf di situ, maka tanyakan bukan dalam rangka membandingkan, tapi mencari yang lebih benar mana. Yang kedua, muta'addiban, bertanya dengan adab. Jadi tentunya kita harus belajar tahu adab-adab bertanya. Yang ketiga, mutawadhi'an, dengan tawadu. Ya, dengan tawadu. Itu demikian. Faqalbil aqul wa badalil ghairi malul. Maka 3 ini adalah ketika seorang melakukannya, insya Allah dia akan mendapatkan ilmu yang sangat luas. Demikian. Kemudian selanjutnya, habati fillah, rahmali wa akramakumullah. Ya. Sampaikan di dalam hadis tersebut, qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman.
Abdullah bin Abbas mengatakan, pada suatu hari saya berada di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakang Nabi di sini bisa mengandung makna beliau melunggang satu kendaraan, Nabi di depan, Ibnu Abbas di belakangnya, karena beliau masih kecil, ya kan? Diriwayatkan bahwasanya ini ketika haji wada. Maka ketika itu Rasul dia masih umur 10 tahunan sekian. Ya. Kemudian apa? Bisa juga beliau dalam keadaan berjalan di belakangnya atau menaiki kendaraan sendiri, begitu. Ada kemungkinan tidak dijelaskan. Intinya bahwa beliau berada di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi akan menyampaikan kepadanya, mengajarinya ilmu atau beberapa kalimat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, faqala ya ghulam, illi u'allimuka kalimatin. Ya, illi u'allimuka kalimatin. Kalimat ya ghulam dijelaskan di sini. Al-ghulamu lafdzul yutlaqu 'ala as-sabi. Panggilan ghulam itu adalah panggilan untuk memanggil anak kecil. Yaitu anak kecil yang berumur berapa? Mundu an yuftama ila tis'i sinin. Ya. Yaitu anak yang berumur setelah dia disape, yaitu berumur ya sekitar 2 tahun lebih sampai kepada 9 tahun. Itu makna gulam. Dan Ibnu Abbas umurnya ketika itu kanat nahwa 10 sinin, yaitu sekitaran 10 tahunan. Ya, 10 tahunan. Itu demikian. Yang mendekati umur-umur balik, itu panggilan gulam. Jadi mendekati umur-umur yang balik. Walaupun tadi batasan tadi masih tentunya ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau mendekati balik bisa jadi umur 15 tahun. Panggilan ya gulam ini adalah panggilan untuk menunjukkan panggilan kelembutan kepada seorang anak. Ya, itu demikian. Kemudian illi u'allimuka. Kalimat illi, sesungguhnya aku ini menunjukkan perkara itu perkara yang sangat ditekankan, karena pentingnya perkara yang akan disebutkan tersebut. U'allimuka kalimatil, saya akan mengajarimu beberapa kalimat. Artinya kalimat, kata-kata kalimat dalam ilmu nahwu dengan ilmu bahasa Arab itu beda. Makna secara bahasa Arab dengan makna secara nahwu itu beda. Kalau nahwu, kalimat itu maknanya kata dalam, kalau kita terjemahkan. Kalau kalimat dalam bahasa, ya kalau secara bahasa, arti bahasa di dalam bahasa Arab itu kalimat ya susunan kalimat yang sudah sempurna. Susunan kalimat yang sudah sempurna. Sehingga nanti di sini akan ada sebutkan beberapa kalimat yang sudah sempurna, maka disebut kalimat. Itu demikian. Yang insya Allah akan disebutkan ada 12 kalimat di dalam hadis ini. Insya Allah kita akan sampaikan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.